Hei, kamu sudah merasa pintar di sini? Sudah ngerasa paling hebat? Hah? Enggak, saya nggak merasa saya paling hebat di sini. Tapi Kok kamu kayak seperti wanti-wanti? mohon maaf, Saya Mbak. minta uang 10 juta, kamu kok kayak pungutan-pungutan liar apa kamu ini? Iya, Pak. Kamu lebih mending nganggur ini daripada kamu kehilangan uang. Tapi saya sudah tegaskan, untuk skill, materi dan segala macamnya itu bisa bertahap. Seperti itu. Masa iya kamu nggak mau ngerti-ngerti siapa? Ya apa, pekerjaan masih banyak yang belum kelar. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Omar, tumben pagi banget kesini. Iya bos. Gimana? Ini apa? Kan bos bilang kalau di kantor pusat sekarang membutuhkan karyawan. Iya betul, membutuhkan karyawan. Ya, di sini saya ada orang bos yang bisa diandalkan. Dia prestasinya bagus, daftar riwayat hidupnya juga bisa menjamin. Yang terpenting dia kerjanya profesional. Gitu. Kalau masalah itu Maria, kita omongin aja nanti di kantor. Ya, gimana-gimananya, kalau memang menurut kamu itu bagus, yang penting, yang utama tuh dia itu harus memiliki etika dan sopan santun. Pertama, yang kedua, pokoknya gimana caranya? Apa ya? Umar itu nggak mempermalukan saya ke pimpinan pusat. Soalnya apa? Pimpinan pusat ini orangnya baik loh. Mungkin selama ini kamu belum pernah ketemu kan? Iya bos. Ya itu cuman pesan saya buat Umar. Ya gimana-gimananya kita ngomong di kantor aja. Oh kalau gitu ya udah, saya langsung ke kantor aja. Tapi ngomong-ngomong bos, nanti kira-kira jam berapa untuk? Mungkin saya ke kantor nanti habis urusan selesai baru ke kantor. Ya sudah, gimana tunggu aja ya di kantor, pasti ke kantor. Ya udah kalau gitu saya langsung berangkat aja ya bos. Ya hati-hati Mar ya. Iya, mari bos. Keras banget hari ini. Kalau hari libur gini biasanya santai-santai di rumah, jalan-jalan kayak sama keluarga. Bos ada-ada aja. Ya butuh karyawan pusat lah, inilah itulah. Misi. Oh Mbak Devi ya, silakan duduk. Misi ya. Iya. Ngomong-ngomong, naik apa ke sini? Barusan naksi, Pak. Oh naksi. Gimana? Sudah siap untuk jadi karyawan? Ya pasti siap dong, Pak. Selalu siap. Tenang. Kamu ini tak jamin. Pokoknya kamu persiapkan diri aja. Bagaimananya apa ya? Semisal bekerja itu yang profesional. Siap, Pak. Kalau- Kalau itu saya pastikan, Pak. Ya, untuk masalah administrasi atau apa segala macam nanti urusan saya. Iya. Oh iya, satu lagi Mbak Devi.
kita kan di sini sama-sama pengen bekerja. Ya, Mbak Devi bisa siapkan uang 10 juta. Uang, Pak? Buat apa, Pak? Ya, ini kan seleksi, bukan sembarang seleksi. Soalnya karyawan yang direkrut ini bakal langsung ditempatkan di kantor pusat. Tapi kok masih, ya saya nggak tahu soal itu, Pak. Tapi kalau uang segitu banyaknya saya juga nggak punya, Pak. Gimana ya? Atau gini aja, kalau kamu nggak punya uang, kamu nanti bisa jalan sama aku. Gimana? Dijamin, kamu nggak usah mikir kemana-mana. Yang intinya kan kamu pengen lolos kan, ingin bekerja kan? Ya sih, Pak. Nggak bisa janji, Pak. Nanti kalau misalkan maunya utang dulu bisa nggak? Kamu pikir ini jualan, utang-utang? Gini loh Mbak Devi, lebih baik Mbak Devi itu kehilangan uang 10 juta tapi demi masa depan yang cerah. Gaji Mbak Devi ini bukan bukan nominalnya itu nggak sedikit. Jadi untuk sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan itu akan menutupi semua uang yang 10 juta itu yang sudah dikasihkan kepada saya. Seperti itu loh Mbak Devi. Iya, saya paham, Pak. Cuma kalau misalkan untuk saat ini uang segitu banyaknya saya nggak ada juga, Pak. Ya udah, nanti kita omongin secara pribadi aja. Kita nggak bisa ngobrol panjang lebar. Soalnya kan ini adalah kesempatan emas. Berhubung nanti Mbak Devi, ya gimana ya? Saya juga mau mempertimbangkan nih. Soalnya Mbak Devi udah saya promosikan kepada bos saya. Mbak Devi itu kerjanya udah profesional. Saya ingin mengangkat derajat Mbak Devi seperti itu. Ya tapi kan kalau misalkan segitu memang kayak gitu, terus uangnya memang jumlah nominalnya segitu, saya usahakan aja deh Pak kalau gitu, Pak. Ini Mbak Devi, berkasnya itu udah banyak. Bisa lihat sendiri kan? Semua lamaran ini termasuk data. Ya, silakan. Itu data-datanya ini Bang. Permisi, selamat pagi Pak, Bu. Pagi. Oh, mau ngedaftar juga? Hah? Sini silakan duduk. Iya. Sini Pak, di sini aja sama saya. Permisi ya. Iya. Iya Pak. Oh ya, gimana? Untuk masalah persyaratannya sudah lengkap semuanya? Dengan siapa? Mbak siapa saya berbicara? Ervina. Ervina. Oh ya. Mbak Ervina, di sini itu membuka semacam lowongan pekerjaan ya yang akan ditempatkan di kantor pusat. Jadi di sini itu juga mau merekrut karyawan yang kerjanya itu profesional, yang bisa membanggakan perusahaan. Nah, itu yang terpenting, dan sopan santun, punya etika, dan yang paling penting juga masalah kedisiplinan, skill. Pokoknya tahu kan lah, kalau orang sudah ngelamar di suatu perusahaan, tentunya Mbak Vina sudah tahu apa yang harus dipersiapkan dalam diri Anda. Iya, saya bisa paham yang dimaksud Masnya tadi. Satu lagi, Ibu Vina, kalau misal Ibu Vina mau bersungguh-sungguh nih bekerja di sini, Ibu Vina harus siapkan uang sekitar 10 juta. 10 juta? Iya. Buat apa ya Pak? Ya untuk masuk di kantor ini. Soalnya sudah banyak. Ya, sudah banyak yang ngelamar di sini, data-datanya sudah banyak, agar pada saat direkrut nanti perjalanan Anda untuk menjadi seorang karyawan itu bisa berjalan dengan mulus. Saya pikir pendaftaran ini gratis. Enak aja kamu bilang gratis. Di pusat itu adalah suatu perusahaan ternama, tidak ada yang tertandingnya.
Tapi kok saya baru kali ini ya ketemu sama perusahaan yang harus minta biaya administrasi 10 juta. Katanya biar ini Mbak, biar lolos itunya cepet gitu, mulus, nggak ada hambatan apa-apa gitu. Gimana? Gini loh, ini itu apa? Suatu kesempatan yang tidak datang untuk kedua kali. Bisa dikatakan nih, kuotanya juga nggak banyak. Ya mau nggak mau, kan daripada nanti kamu masih bingung nyari kesana kemari, mending kan langsung bayar, enak. Mending Mbak bayar aja kan. Saya jamin 100% kalian berdua ini bisa lolos nanti. Gini ya Mas, Pak, sepertinya ini masuk dalam kategori pemungutan liar ya. Itu kan tidak diperbolehkan, apalagi ini di perusahaan besar. Kan yang dibutuhkan itu skillnya Pak, bukan karena uangnya. Hei, kamu sudah merasa pintar di sini? Sudah ngerasa paling hebat? Hah? Enggak, saya nggak merasa saya paling hebat di sini. Kok kamu kayak seperti wanti-wanti? Mohon maaf, Saya Mbak. minta uang 10 juta, kamu kok kayak pungutan liar apa kamu itu? Iya Pak. Kamu lebih mending nganggur ini daripada kamu kehilangan uang. Tapi seperti Pak, itu. ada benernya juga kok yang dikatakan Mbak Vina. Kan kalau misalkan apa namanya, ngomongin soal kayak gitu kan bener nih, kayak dipungut gitu, pemerasan jatuhnya Pak. Contoh nih, orang-orang seperti kalian ini yang tidak mau untuk diajak kerjasama untuk menjadi orang yang berguna, yang bisa membanggakan orang lain. Hidup sudah dibikin enak, kok kalian yang ingin ribet? Kita di sini sama-sama bekerja. Iya. Jangan mempersulit keadaan. Saya nggak mempersulit keadaan, saya cuma bilang kalau itu kesannya seperti pemungutan liar. Karena apa? Bapak ini minta saya untuk bayar 10 juta dan dijamin 100% masuk ke perusahaan itu tanpa melihat skill saya, tanpa melihat latar belakang saya, pendidikan saya gimana, gitu kan? Itu kan kayak lewat belakang gitu intinya. Kan enak. Saya sudah bikin kalian itu udah apa? VIP nih. Hah? Tanpa kalian nanti ribet. Ngurusin inilah itulah. Hei, di zaman sekarang ini ya, pekerjaan itu susah banget loh. Ya saya paham, saya ngerti sekarang ini pekerjaan itu memang susah Pak. Cuman saya kan menyarankan saja pemungutan seperti itu tidak baik. Maksudnya kayak tidak dianjurkan lah ya. Jangka panjang, masa sampean nggak mikir jangka panjangnya gimana kalau seumpama merekrut pekerja yang memang tidak ada skill yang sesuai dengan kebutuhan kantor. Skill itu bagi saya itu nomor 2 lah. Yang terpenting itu kita kerja dulu ya. Kan kita nanti bisa belajar tahap demi tahap, itu bisa belajar nantinya. Kok kamu pemikirannya pendek banget sih? Iya Pak, emang bener kata Mbak ini. Saya juga sepaham dan sependapat sama Mbak Vina ya, sama Mbak Vina. Kalau menurut saya sih Bapak itu terlalu memeras kita dengan uang segitu banyaknya dan kita masih belum dapat jaminan untuk bekerja ya kan? Itu sudah dijamin. Saya jamin 100% kalian akan masuk di data karyawan nantinya. Tapi Pak, sekalipun ada jaminan, yang dikatakan Mbaknya ini benar. Ya gimana ya? Itu memang nggak boleh Pak sebenarnya Pak. Cuma nanti Bapak ya gitu. Ayo Mbak. Kan kita kerjanya itu untuk untuk mencari pemasukan, bukan malah mengeluarkan uang gitu. Gini ya Pak ya, sukses tidaknya perusahaan itu juga bergantung sama pekerjanya, sama karyawannya. Apalagi perusahaan ini, pimpinan di sini tuh sangat tidak memperbolehkan ada pemungutan seperti itu, karena ya itu juga berpengaruh nantinya. Kok lama kelamaan kamu sudah seperti bos ya? Saya yang bos saja nggak pernah tuh seperti kamu.
Kok kamu baru ngelamar aja, belum juga jadi karyawan? Kalau bosnya aja seperti bapak ini modelannya, gimana mau maju perusahaan, Pak? Gimana mau sukses kalau dikit-dikit pemungutan, dikit-dikit mau merekrut pekerja harus bayar, terusan seperti itu, lama-lama ini kantor jadi pemungutan liar, jadi lingkaran setan. Dan kantor ini sangat mengutamakan karyawan yang berkemampuan khusus, yang bisa menjadikan perusahaan ini lebih maju, bukan lebih mundur gitu. Baru kali ini ya ada pelamar yang ngomongnya udah sok pinter, ya lebih pinter dari bos yang ada di depan kamu ini. Aku kasih tahu, kalau di kemudian hari ada apa-apa nih yang bakal di depan, kamu nggak usah tuh ngomong apa lingkaran setan apa, yang terpenting kita kerja, bayaran, udah itu kan pada intinya. Kerja, bayaran, tapi nggak punya kemampuan yang dibutuhkan sama perusahaan, ya gimana, tetap aja stuck di situ, nggak bakal maju-maju nih perusahaan, Mas. Kan tadi saya sudah tegaskan, untuk skill, materi dan segala macamnya itu bisa bertahap. Seperti itu. Masa iya kamu nggak mau ngerti siapa yang saya omongin? Tadi saya dengar omongan bapak itu kayaknya nggak mau kalah deh. Cuma yang dibenerin mbaknya itu sudah berapa kali saya bilang, emang bener yang dibilang Mbak Vina, Pak. Jauh pengalaman itu jauh lebih banyak saya ya. Saya di sini sudah bekerja, saya bertahun-tahun bekerja. Di sini bukan tentang pengalaman atau lebih siapa yang lebih lama, Pak. Cuma kalau misalkan bapak pemikirannya kayak gitu, ya berarti selama ini banyak korban dong. Korban gimana maksud kamu? Korban hasil pemerasan bapak. Buktinya di kantor pusat saat ini tuh banyak karyawan-karyawan yang sukses. Sukses tapi tidak Kemampuan. berkemampuan yang Sesuai lah ya gitulah dengan kebutuhan. Kamu tahu dari mana? Kamu ke kantor pusat aja nggak tahu, kok sudah ngomong nggak punya ini. Dari cara bapak tadi bicara udah saya lihat kok, Pak. Maaf ya, Pak, bukannya saya mau sok tahu, cuma ya setahu saya kantor pusat itu diseleksinya ketat banget, nggak segampang itu. Dan bapak ini juga tahu dari mana tentang perusahaan yang di pusat, tentang kantor yang di pusat itu keadaannya kayak gimana? Tahu dari mana? Emang pernah ke kantor pusat? Saya di sana itu punya kerabat. Jadi bagaimana cara kinerja di pusat itu saya tahu tanpa harus saya datang ke sana. Ya. Berarti kan nggak melihat langsung kan, tidak langsung melihat kenyataannya bagaimana. Jadi bapak ini juga termasuk sok tahu. Kamu kok nyolot banget ya ngomongnya? Kalau kamu cuma mau debat di sini, mending kamu angkat kaki. Saya nggak butuh nih pelamar yang seperti model-model kalian berdua ini. Udah biarin aja biar dia ngomong, biar puas-puasin dia marah-marah. Kenapa jadi bapak yang sewot sih? Saya di sini hanya membenarkan, saya hanya ingin membersihkan nama kantor ini. Berarti selama ini selalu ada pemungutan liar kan? Karyawan yang masuk ke perusahaan itu tidak murni karena kemampuannya, tapi karena uang kan? Kamu kok sok pinter banget ya? Kaya banget berarti bapak sekarang ya? Maaf, mungkin lah. Iya. Telat. Gak apa-apa. Bos? Iya kok, bentar-bentar apa, Mas? Ada? Ini kan yang saya omongin tadi waktu saya ke rumah bos. Bos kan butuh karyawan baru untuk di penempatan di pusat. Ya, ini orang-orangnya saya omongin baik-baik. Maksudnya orang-orang yang mana? Ya ini, berdua ini. Nah, Bu Vina sudah dari tadi di sini? Udah dari tadi semenjak saya nelfon Mas Abi, saya langsung ke sini. Halo. Oh ya Mas, ini saya sudah di kantor, ada di halaman kantor nih. Mas Abi di mana? Oh ya udah kalau gitu saya tunggu di sini aja ya. Iya biar nanti saya langsung masuk ke dalam. Terima kasih. Terus barusan ada apa ya? Kok bisa Gini. ribut-ribut gitu? Saya nggak nyangka aja kenapa di kantor ini bisa ada pemungutan liar. Maksudnya gimana? Ya, Saya dan Mbak ini
Mau kerja di kantor pusat aja harus ditarik dana sebesar 10 juta. Dari mana ada peraturan seperti itu? Apa saya pernah ngasih peraturan seperti itu ke sini? Enggak kan? Malah saya sangat melarang, saya sangat-sangat tidak menginginkan ada pemungutan liar. Memang benar sih Bu Vina ya, setahu saya, dan selama ini Bu Vina nggak pernah menganjurkan atau mengarahkan saya untuk ada pemungutan liar. Tapi kok ini bisa terjadi, Mar? Gimana, Mar? Ya, Iya apa? Coba tolong dijelaskan dulu. Sejak kapan ketika kita merekrut karyawan kita harus memungut biaya dari mereka? ya saya buat ini apa peraturan sendiri. Oh, jadi kamu buat peraturan sendiri. Dan kamu tahu nggak? Orang yang di depan kamu, orang yang bicara dengan kamu itu adalah pimpinan pusat. Apa? Ibu yang Pak Iya, Bu Vina. Iya. Dan apa ya? Saya juga nggak tahu, Maria. Ternyata Bu Vina itu datang ke sini tuh mendadak. Telepon saya juga mendadak. Kok bisa-bisanya sih, Mar? Kamu tuh melakukan hal itu, sudah mencoreng nama baik perusahaan ini. Ya ternyata ada untungnya juga saya datang ke sini mendadak, kunjungan mendadak, karena memang saya perasaan saya tuh nggak enak aja. Saya pengen tahu perkembangan di sini seperti apa. Ternyata setelah saya datang ke sini ada perihal semacam ini. Saya nggak nyangka aja Mas ini bisa-bisanya memungut karyawan dengan dana sebesar itu. Buat apa, Mas? Dan juga tadi ya Bu, kalau misal saya nggak mau bayar uang 10 juta, saya juga diajak kencan sama dia Bu. Oh, ya ampun Mas, hidung belang sekali Anda ya. Ya untungnya saya nggak ini Bu, nggak sempat nolak dia pokoknya gitu deh. Saya mohon maaf sekali untuk Mbak Devi ini karena secara tidak langsung sudah merendahkan harga diri Mbak Devi di sini. Cuman saya nggak habis pikir kenapa orang semacam dia bisa kerja di sini selama bertahun-tahun, dan anehnya saya nggak tahu soal ini gitu. Saya juga mohon maaf ya Bu Vina ya, dan selama ini saya juga nggak tahu kalau kelakuan si Umar ini seperti ini. Ini bahkan bukan hanya merusak nama baik kantor saya, tapi juga memalukan saya. Saya pimpinan pusat dipermalukan dengan bawahan semacam dia. Jadi saya harus gimana? Saya harus mempertahankan dia atau gimana? Mas Abi dari kemarinnya kan yang memperkerjakan dia di sini. Dan saya Mbak ya, sudah tidak ada toleransi lagi buat Umar bekerja di sini. Bukan terpaksa, sudah sewajibnya, sudah kewajiban saya dan seharusnya kamu ini dipecat dengan tidak hormat, Mar. Sudah ngambil keuntungan pribadi, suka memeras orang lain, mencoreng nama baik kantor, merendahkan seorang wanita, dan itu sudah tidak ada toleransi lagi. Mungkin selama ini, sebelum kamu ketahuan seperti ini, mungkin sudah banyak korban-korban yang lain. Jadi gimana kalau menurut Bu Vina enaknya? Ya saya mau dia dipecat dari sini, dan saya juga mau kita laporkan ke yang berwajib saja. Ya boleh. Enggak. Sudah. Karena uang sebesar itu nggak gampang dicari, Mas. Walaupun saya tahu dia mengambil keuntungan pribadi pasti ada alasan tersendiri, cuman ini caranya nggak baik gitu. Apa gaji kamu kurang setiap harinya? Dan saya kasih dari pusat itu kurang. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau pecat dia dan laporkan ke pihak yang berwajib. Ya sudah kalau seperti itu. Kalau memang kamu tuh laki-laki, Mar, kamu tuh harus berani bertanggung jawab atas semua perbuatan kamu. Banknya Pak, berkasnya juga. Sudah kalau itu. Oh sudah. Nah, taruh aja di situ. Mau saya antar Pak? Biar saya panggil ke Pak dulu. Mbak, sekalian saya juga mau permisi aja deh. Oh gitu. Enggak, jangan permisi dulu dong Mbak. Kan kita belum ngomong-ngomongan. Kan mau ngelamar kerja di sini kan? Iya Mbak. Iya tenang aja. Mana surat lamarannya biar saya lihat. Ini Mbak. Jadi kedepannya Mas Abi, saya nggak mau ada hal seperti ini lagi. Saya harap Mas Abi bisa mencari pengganti Umar yang lebih baik, yang tidak seperti dia ya.
Soal mbak ini biar saya aja yang tarik ke pusat, mbaknya biar kerja sama saya di pusat aja. Makasih banyak ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya langsung pamit. Mbaknya besok jam 8 udah harus di kantor ya. Ya, Saya tunggu. Mari. Iya. Mobilnya kita mana? Itu